Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Teguh Imam Perdana Surbakti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa 501573565. Video kali ini dibuat untuk menjawab pertanyaan pada tugas 3 dengan topik refleksi dan analisis implementasi outdoor education, studi komparatif antara negara Nordik dan Indonesia dari perspektif guru high school Indonesia Medan. Video ini akan mengulas bagaimana konsep outdoor education yang berhasil diterapkan di negara-negara Nordik direfleksikan dalam konteks pendidikan dasar Indonesia, khususnya berdasarkan pengalaman saya sebagai guru di sekolah high school Indonesia Medan. Sebelum melanjut ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan apa itu negara Nordik. Nordik adalah sebutan untuk sekelompok negara yang terletak di wilayah Eropa Utara yang memiliki kesamaan sejarah, budaya, dan sistem sosial politik. Negara-negara Nordik termasuk adalah Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Kadang-kadang, wilayah otonom seperti Greenland, Kepulauan Faroe, dan Åland juga memiliki kategori ini. Ciri khas dari negara Nordik. Yang pertama, sistem pendidikan inklusif dan inovatif. Yang kedua, pendekatan kesejahteraan sosial yang kuat. Yang ketiga, budaya demokratis dan kesetaraan gender yang tinggi. Yang keempat, kuatnya tradisi hidup dengan alam. Yang kelima, stabilitas ekonomi dan politik. Dan yang terakhir adalah kualitas hidup yang tinggi. Dalam konteks artikel yang diberikan, negara Nordik terkenal dengan pendidikan luar ruangan atau outdoor education yang terstruktur dan terintegrasi dalam kurikulum mereka. Pada tugas 3 kali ini diberikan artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Pertanyaan yang pertama, paparkan hal-hal penting yang Anda temukan dalam artikel tersebut. Berdasarkan artikel yang diberikan, berikut adalah hal-hal penting yang ditemukan dalam kajian tersebut. Yang pertama, latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua, metodologi penelitian scoping review. Yang ketiga, temuan deskriptif. Yang keempat, kategori tematik temuan konten. Dan yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan artikel yang diberikan, berikut adalah penjelasan apakah outdoor education sebagaimana yang dimaksud dalam artikel tersebut terimplementasi di Indonesia secara khusus dan terimplementasi di sekolah saya tempat mengajar Sekolah High School Indonesia Medan secara khusus. Pemahaman outdoor education dalam konteks artikel. Artikel mendefinisikan outdoor education sebagai pembelajaran berbasis lokasi yang dilakukan di luar ruangan kelas, dengan pemanfaatan lingkungan alam dan budaya seperti taman, kebun sekolah, hutan, dan ruang terbuka lainnya. Aktivitas dilakukan oleh guru sekolah dan berfokus pada pencapaian tujuan akademik, berbagai mata pelajaran, bukan hanya kegiatan rekreatif. Apakah telah terimplementasi di Indonesia secara umum? Secara umum, konsep outdoor education sebagaimana dirinci dalam artikel belum sepenuhnya terimplementasi secara sistematis di sekolah-sekolah di Indonesia. Kebanyakan aktivitas luar ruangan masih bersifat insidental, misalnya field trip atau kegiatan pramuka, bukan pembelajaran reguler yang terintegrasi dalam kurikulum seperti negara-negara Nordik. Tantangan implementasi di Indonesia antara lain: 1. Kurangnya kebijakan pendidikan nasional yang mendukung pembelajaran luar ruangan secara rutin. 2. Minimnya pelatihan guru dalam merancang pembelajaran berbasis lingkungan. Dan yang ketiga, terbatasnya fasilitas ruangan terbuka yang aman dan mendukung di sekolah-sekolah umum, terutama di daerah perkotaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah terimplementasi di Sekolah High School Indonesia Medan? Di Sekolah High School Indonesia Medan, bentuk outdoor education sudah mulai diintegrasikan dalam pembelajaran sehari-hari, walau dengan pendekatan dan skala yang masih berkembang. Contoh penerapan antara lain: 1. Pembelajaran interdisipliner di outdoor area sekolah. Guru mengajak siswa belajar matematika, sains, dan seni
dengan menggunakan taman sekolah atau area luar sekolah sebagai media belajar. Misalnya, siswa kelas 1 sampai kelas 2 mengukur panjang taman sambil belajar konsep panjang dan satuan dalam matematika. Yang kedua, kelas seni di luar ruangan. Sebagai guru seni rupa, saya sering mengajak siswa menggambar di taman sekolah, mengeksplorasi tekstur dan daun, tanah, atau membuat karya dari bahan alam seperti batu dan ranting. Hal ini mendorong eksplorasi kreatif dan hubungan langsung siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, gardening project. Siswa dilibatkan dalam proyek seperti tanam-menanam di edible garden. Mereka belajar sains, pertumbuhan tanaman, tanggung jawab sosial, dan juga nilai keberlanjutan. Yang keempat, learning by doing. Model HighScope yang berorientasi pada aktif partisipasi learning selaras dengan prinsip outdoor education, di mana siswa aktif mengeksplorasi dunia nyata untuk memahami konsep akademik dan sosial. Kesimpulan, pendidikan luar ruangan sebagaimana dimaksud dalam artikel ini telah mulai diterapkan di Sekolah HighScope Indonesia Medan secara kontekstual. Di tingkat nasional, implementasi masih terbatas dan belum menjadi kebijakan arus utama. Namun, pendekatan ini sangat potensial untuk dikembangkan lebih luas karena mendukung perkembangan holistik anak, keterlibatan aktif, serta kesadaran lingkungan. Demikianlah pemaparan saya dalam menjawab tugas 3 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, dengan fokus refleksi dan analisis implementasi outdoor education antara negara-negara Nordik dan Indonesia dari sudut pandang saya sebagai guru di Sekolah HighScope Indonesia Medan. Dari kajian yang telah disampaikan, kita dapat pahami bahwa praktik outdoor education di Indonesia belum berjalan dengan baik seperti di negara-negara Nordik. Namun, upaya ke arah sana, terutama di sekolah-sekolah yang mengusung pendekatan pembelajaran aktif dan konseptual seperti Sekolah HighScope Indonesia Medan, sudah berjalan walaupun masih banyak hambatan. Semoga paparan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya inovasi dalam pendekatan pembelajaran, serta inspirasi untuk terus mengembangkan pendidikan dasar di Indonesia lebih adaptif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab tugas 3 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.